Di tengah keramaian kota Jakarta, ada satu tempat yang selalu dianggap biasa saja. Kali Kerukut, sungai sempit yang mengalir di tengah perumahan dan gang-gang padat. Orang melewatinya setiap hari tanpa peduli. Tapi, malam itu, Arfan tahu ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang salah, sesuatu yang mengerikan. Lalu, seperti apa ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Balik lagi bareng gue Fikri Topik di Rumah Gudang Misteri. Dan kalau misalnya kalian mempunyai cerita horor ataupun ingin menjadi narasumber di Rumah Gudang Misteri, bisa DM ke Instagramnya Rumah Gudang Misteri di Rumah Gudang Misteri.official. Tanpa berlama waktu, kita gas ke ceritanya. Sekitar pukul 1.02 dini hari, Arfan mencium bau busuk yang sangat menusuk. Bukan bau sampah, bukan bau bangkai, tapi seperti bau daging manusia basah yang lama direndam air. Ia menutup hidungnya, namun rasa pusing justru semakin kuat. Air kali yang biasanya coklat, tiba-tiba terlihat seperti bergerak melawan arus. Seolah ada sesuatu di dasar yang sedang naik ke permukaan. Jangan lihat, bisik suara kecil di dekat telinganya. Arfan langsung menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Ketika ia menyinari air kali dengan senter, sesuatu yang merah muncul mengambang. Bukan plastik, bukan kain, tapi seorang perempuan mengenakan dress merah panjang, rambut terurai, wajah menghadap ke bawah. Arfan spontan mundur. Perempuan itu tidak hanyut, tubuhnya diam, seolah menatap ke dasar sungai, atau menunggu seseorang. Ketika Arfan hendak melapor, perempuan itu tiba-tiba mengangkat wajahnya. Kulit pucat, mata hitam penuh air, mulutnya robek sampai ke pipi. Tolong! Suaranya gargling seperti orang tenggelam. Arfan terpak. Keesokan paginya, Arfan memaksa menceritakan kejadian itu kepada Pak Seno, pemilik warung dekat kami. Wajah pria itu langsung pucat. Udah sering ada yang lihat, kata Pak Seno diri. Itu bukan orang, itu tumbal. Hah? Tumbal apa? Pak Seno menatap kanan kiri agar tidak ada yang mendengar. Tumbal penguasa air di daerah sini. Banyak yang percaya beberapa tahun lalu ada kelompok yang ngelakuin ritual di sungai minta kekayaan. Ada yang berhasil, tapi bayarnya nyawa. Arfan diam, yang pakai baju merah itu, lanjut Pak Seno, itu tumbal yang ditolak. Ditolak? Ya, arwahnya tidak diterima. Jadi dia genayangan di sini, nyari pengganti. Arfan merinding. 2 hari kemudian Arfan kembali bertugas. Kali Kerukut tampak tenang. Terlalu tenang. Airnya tidak bergerak. Arfan melintas di jembatan sempit. Air kali tiba-tiba bergejolak seperti direbus. Dari permukaan muncul tangan-tangan puncak meraih tiang jembatan. Arfan lepek mundur, lalu mendengar suara perempuan itu. Giliranmu. Sosok perempuan berbaju merah muncul dari air. Rambutnya menempel di wajah, kuku-kukunya panjang, dan matanya memantulkan cahaya senter Arfan. Tangan-tangan lain ikut muncul dari air di cakar beton, menatap Arfan seperti undangan dan ancaman sekaligus. Arfan berlari, tapi dari belakang terdengar suara air yang mengikutinya, berlari bersamanya, seolah sungai itu hidup. Besoknya, Arfan tidak masuk kerja, nomornya tidak aktif, rumah kontrakannya kosong. Satu-satunya petunjuk hanyalah sepatu kerja yang ditemukan di tepi kali Kerukut masih basah. Penduduk sekitar hanya bisa berbisik-bisik. Ditarik air, udah jadi tumbal pengganti tuh. Yang baju merah udah gak muncul lagi sekarang. Sampai hari ini, tiap dini hari, kadang terdengar suara seorang memanggil mbah dari pinggir kali.
tolong, aku di bawah, tolong. Namun, ketika disamperin, tidak ada siapa-siapa. Hanya air kali kerukut yang mengalir pelan, seolah sedang menunggu domba berikutnya. Oke, sekian saja di episode kali ini, dan percaya atau tidak itu hak kalian, seseram apapun pengalaman horor kita akan lebih seram kalau kita tidak punya uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.